Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhwa TV. Kali ini Mimin melanjutkan cerita dari My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Sebelum melanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada pecinta manhwa yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Mendengar kata-kata Qianmo barusan membuat He Xiuzie merasa kesal dan akan membuktikan hal ini nanti. Kemudian Qianmo pun memasuki dunia rahasia Dead Monastery dan notifikasi mengatakan bahwa area yang tersedia saat ini adalah The Graveyard menuju Library dengan level tantangan 20-30. Selain itu, karena kelas tersembunyi Qianmo adalah Spellbinder, pengaturan tingkat kesulitan telah diaktifkan secara default. Qianmo telah membuka kunci area baru yaitu Weapon Vault menuju Cavell dengan level sangat menantang yaitu 30-40. Dan saat ini posisi Qianmo dimulai dari area Graveyard. Menurut Qianmo, dirinya sudah hampir melupakan karakteristik tersembunyi dari kelas Spellbindernya. Sekarang ini telah membantu dirinya membuka area level 30-40 di peta. Ini sungguh sangat menarik, dan karena dua area pertama tidak menimbulkan masalah sama sekali, dengan ini dirinya akan menyelesaikan ini dengan cepat. Di tempat lain, para guru sedang melihat daftar nama yang sedang mengikuti ujian ini. Para guru menyebut bahwa alam rahasia yang digunakan untuk ujian adalah The Dead Monastery. Mereka pun penasaran bagaimana kinerja angkatan siswa baru tahun ini. Selain itu, seharusnya ini tidak terlalu mengesankan. Meskipun mereka baru saja membuka paruh pertama peta, bos terakhir masih level 28. Mereka juga sudah masuk selama beberapa waktu yang lalu. Dengan ini, mereka akan melihat bagaimana He Xiuzie. Setelah daftar ditampilkan, mereka menilai Xiuzie dengan sebutan lumayan. Ini seperti yang diharapkan dari juara Provinsi Kilu. Ada harapan baginya untuk menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Namun setelah diperhatikan ada sesuatu yang membuat mereka terkejut, yaitu Xiuzie hanya berada di peringkat kedua. Mereka pun penasaran dan segera mencari siapa yang berada di peringkat pertama. Setelah melihat profil dari Qianmo, mereka berpendapat bahwa Qianmo sebenarnya hanya menggunakan waktu 25 menit untuk menyelesaikan ujian ini. Qianmo terlalu kuat. Seketika para guru mulai memperebutkan Qianmo dari Fakultas Perang yang mulai merubah taktik dan ingin menerima Cheng Qianmo. Hal ini juga diikuti oleh Fakultas Sihir dan berencana menerima Qianmo sejak awal. Namun menurut Fakultas Komando, itu semua omong kosong. Mereka belum mengumumkan pendirian mereka. Seseorang dari Fakultas Pembantu membenarkan hal ini, dan Fakultas Pembantu tidak ingin ikut dalam perebutan ini. Mereka yakin Qianmo tidak akan tertarik kepada mereka. Namun seseorang yang memperhatikan progres Qianmo menyebut bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah Qianmo sudah menyelesaikan ujiannya? Dan mengapa Qianmo belum keluar? Setelah para guru memeriksanya, para guru pun terkejut dengan hal ini. Qianmo benar-benar pergi ke area yang sangat menantang. Bukankah area The Weapon Vault dan Cavell ditutup untuk ujian hari ini? Mereka pun bertanya-tanya apakah ada masalah dengan proyeksi alam rahasia. Lalu seseorang dari Departemen Perang menyebut bahwa tidak peduli apapun. Mereka sudah menekankannya berkali-kali untuk hanya membuka dua area pertama. Ini adalah pelanggaran serius. Mereka tidak bisa membiarkan ini. Terlebih lagi, dengan levelnya, Qianmo akan terluka dan pasti harus meninggalkan alam rahasia. Dan yang menanggung kerugian ini adalah universitas mereka. Dengan ini mereka harus menghentikan ujian masuk Qianmo. Kemudian seorang guru meminta para guru lainnya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
Dari pemahamannya tentang Cheng Qianmo, dia bukanlah seseorang yang melakukan sesuatu tanpa rencana. Guru tersebut pun meminta kepada Lei Junjie yang harus melaporkan situasi ini kepada presiden terlebih dahulu, dan mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh presiden. Lei Junjie pun mengerti dan akan menuju kantor presiden sekarang. Lei Junjie pun meminta mereka untuk mengawasi ujian ini. Guru ini pun berharap Qianmo memanfaatkan momen ini. Perjalanan ke kantor presiden dan pulang paling lama 30 menit. Jika Qianmo memakan waktu lebih lama dari ini, bahkan para dewa pun tidak akan bisa membantunya. Kemudian kembali ke situasi Qianmo di dalam Military Weapon Vault. Menurut Qianmo, setelah dirinya mencapai Military Weapon Vault, tingkat kesulitannya meningkat pesat. Gerombolan kecil di sini memiliki rata-rata level 30. Level kumulatifnya sekitar 70. Dan mereka semua adalah All Warrior tipe Crusader dengan health point dan pertahanan tinggi. Meskipun sulit untuk dihadapi, dirinya punya cara untuk melewatinya sekaligus. Dan Qianmo menggunakan efek peralatan jubahnya yaitu Phantom Form. Secara diam-diam, Qianmo pun mengumpulkan bahan peledak yang ada di area ini. Dengan ini saatnya Qianmo beraksi. Segera Qianmo melepaskan efek jubahnya dan menunjukkan keberadaannya. Di saat semua lawannya lari ke arahnya, Qianmo pun menggunakan skill Ice Wall. Dengan dirinya menggunakan efek pengurangan kecepatan dari Ice Wall, dirinya dapat mengumpulkan semua monster di satu tempat. Dan kini saatnya menyelesaikan kembang api yang sudah disiapkan. Qianmo segera melepaskan Fireball ke arah peledak dan menyiapkan Ice Block untuk melindungi dirinya dari segala serangan dan kerusakan selama 10 detik. Itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya dari ledakan ini. Kemudian di tempat lain, Lei Junjie telah sampai di ruangan Presiden Ling. Dan Lei Junjie menyebutkan bahwa ada masalah penting yang perlu dirinya laporkan kepada Presiden Ling. Diketahui pria tua ini adalah Presiden Universitas Oracle yang merupakan seorang awakener keempat Kaiser level 73 yang bernama Ling Xiao. Ling Xiao pun penasaran ada kejadian serius apa hingga Direktur Administrasi Pendidikan datang ke sini sendirian. Lei Junjie mengutarakan bahwa masalahnya yaitu ada siswa dalam ujian masuk yang melakukan pelanggaran berat. Ujian hari ini seharusnya hanya mencakup 2 area pertama dari Dead Monastery. Tetapi setelah dia menyelesaikan ujian dalam 25 menit, dia tidak keluar dari dunia rahasia. Mendengar hal ini, Ling Xiao menanyakan apakah yang sedang dibicarakan oleh Lei Junjie adalah Cheng Qianmo. Lei Junjie pun seketika kaget dan bertanya-tanya bagaimana Ling Xiao mengetahuinya. Lei Junjie juga menambahkan bahwa dirinya tidak tahu cara apa yang dia gunakan, namun dia berhasil memasuki area The Military Weapon Vault. Menurut peraturan sekolah, semua guru cenderung menghukumnya. Dengan ini dirinya ingin mendengar langsung pendapat dari Presiden Universitas Oracle mengenai hal ini. Ling Xiao pun meminta Lei Junjie untuk menunjukkan peraturan sekolah mana yang menyatakan hukuman itu. Dirinya akan mengubahnya sekarang. Seketika Lei Junjie pun kaget mendengar pernyataan ini. Ling Xiao pun terlihat sedang melakukan sesuatu. Lei Junjie pun menyebut bahwa Ling Xiao memberikan Qianmo sebuah hak istimewa berupa kekebalan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa Ling Xiao dapatkan setiap 5 tahun sekali. Dan hak istimewa kekebalan ini memberikan siswanya mengambil bagian dalam ujian bebas dari cedera, bahkan jika mereka gagal. Menurut Ling Xiao, untuk anak yang luar biasa seperti Qianmo, mereka perlu lebih memperhatikannya di masa depan. Lei Junjie pun mengerti akan hal ini. Dalam pikiran Ling Xiao, hal itu baik bagi anak muda untuk menjadi ambisius. Tetapi Qianmo tidak boleh terlalu impulsif. Dirinya akan memberi Qianmo kesempatan untuk bersikap keras kepala kali ini. Tidak akan ada yang lain. Kembali ke sisi Qianmo. Menurut Qianmo, hal ini lumayan bagus. Dirinya hanya menggunakan 8 menit untuk mengalahkan semua monster kecil. Dan itu memang resiko tinggi, namun imbalannya juga cukup tinggi. Dan selanjutnya akan menjadi pertarungan yang sulit. Lalu Qianmo pun membuka sebuah pintu ruangan.
Dan di dalamnya, Qianmo menemui sosok elit boss yaitu Weapon Master Herald level 25 yang memiliki 18.000 health point. Qianmo pun menilai bahwa orang ini mungkin hanya memiliki skill Whirlwind, tapi itu sangat sulit untuk dihadapi. Whirlwind adalah serangan AoE terus-menerus yang tidak dapat diblokir sepenuhnya. Dan selama durasi skill, pengguna kebal terhadap serangan apapun sehingga skillnya tidak bisa diganggu. Dan sepertinya pukulannya yang tanpa cedera akan berakhir hari ini. Dan segera Qianmo memulai serangannya dan melepaskan skill Void Spear untuk memberikan damage terlebih dahulu. Namun serangan ini dapat direspon oleh Herald dan memukul Void Spear hingga serangan Qianmo membelok dan damage yang dihasilkan tidak maksimal. Herald pun mengatakan bahwa dirinya telah menunggu tantangan nyata. Biarkan dirinya menyaksikan kekuatan lawannya kali ini dan segera melompat menerjang Qianmo. Melihat hal ini, Qianmo segera mengaktifkan efek peralatannya yaitu sepatunya sehingga menambahkan kecepatannya dan menghindari serangan Herald. Dan di saat itu Herald menggunakan teknik Whirlwind-nya. Menurut Qianmo, ini sungguh memusingkan. Bidang hampa yang selalu sukses dibelokkan olehnya. Dan sayang sekali, cooldown untuk sprint terlalu lama. Dirinya mungkin tidak bisa mengelak lagi. Mulai sekarang, seiring menurunnya health point-nya, frekuensi Herald menggunakan Whirlwind akan meningkat. Dirinya bisa langsung maju dan melawannya. Di saat durasi Whirlwind sudah habis, Qianmo segera mengganti senjatanya dan melepaskan meriamnya hingga health point dari Herald terus berkurang. Herald pun kembali mengatakan bahwa ini sangat bagus. Qianmo benar-benar membuatnya marah. Dirinya akan membiarkan Qianmo merasakan kekuatan pedangnya. Dan seketika Herald memasuki mode Berserk dan akibatnya peningkatan kecepatan skill Whirlwind menjadi tidak terbatas. Dan Qianmo sendiri merasa beruntung telah menyiapkan cukup banyak ramuan sebelum masuk ke alam rahasia ini. Dan Herald sendiri masih memiliki health point 50% yang tersisa. Dan ini saatnya untuk menghadapinya secara langsung. Segera Qianmo terus melakukan serangan balik di saat Herald terus menggunakan skill Whirlwind. Di saat yang sama, Qianmo juga terus mengkonsumsi ramuan untuk memulihkan health point-nya. Dan hal ini terus berlanjut hingga menguras banyak health point dari Qianmo. Hingga pada akhirnya, Qianmo berhasil mengalahkan Herald dengan sisa health point sebanyak 1.500. Qianmo pun merasa jijik dengan monster AoE yang kebal terhadap serangan semacam ini. Dan di saat yang sama, Qianmo pun terkejut mendapatkan sebuah notif berupa ucapan selamat karena telah mendapatkan hak istimewa kekebalan. Dalam tantangan alam rahasia ini, bahkan jika Qianmo gagal dan mati, tubuh asli Qianmo tidak akan menerima kerusakan apapun. Qianmo pun akhirnya bertanya-tanya siapakah yang sudah membantu dirinya. Namun Qianmo memilih untuk melupakan hal ini. Lebih baik memiliki hal seperti ini daripada tidak. Dirinya hanya akan menganggapnya sebagai lapisan keamanan ekstra untuk tantangan nyata yang akan datang. Dan kembali di ruang penilaian guru, status Qianmo berubah dari progres penyelesaian alam rahasia Military Weapon Vault menjadi 100%, dengan waktu penyelesaian 53 menit 49 detik, dan Qianmo menduduki peringkat pertama. Dan saat kembali, Le Junjie sangat kaget melihat hal ini. Dirinya hanya melakukan perjalanan ke kantor presiden dan Qianmo sudah membersihkan The Military Weapon Vault. Bukankah itu membuat hak istimewa kekebalan yang diberikan Ling Xiao kepada Qianmo menjadi tak ada artinya? Mendengar hal ini, para guru pun kaget mengetahui bahwa Presiden Ling memberi Cheng Qianmo sebuah hak istimewa kekebalan. Mereka pun tidak menyangka bahwa Presiden Ling memberikan perlakuan terhebat bagi siswa baru. Sudah 20 tahun sejak terakhir kali ada orang yang menerima hak istimewa itu. Mereka pun menduga bahwa sepertinya Qianmo sudah memperoleh pengetahuan Presiden Ling. Posisi dan kedudukannya di universitas akan berubah seiring dengan itu. Kemudian para guru yang terus memperhatikan hal ini menyebutkan bahwa Qianmo mulai memasuki area The Chapel. Mereka pun menyebut bahwa Qianmo sangat berani menantang area level 40 di levelnya yang masih 25. Ini benar-benar tindakan yang gila. Mereka pun yakin Qianmo tidak akan berhasil, dan mereka meminta untuk mengaktifkan pemantauan alam rahasia.
Mendengar hal ini, Lee Junjie pun menyetujui hal ini karena Presiden Ling Xiao meminta mereka untuk lebih memperhatikan Qianmo. Dengan ini, mereka akan membuat pengecualian. Dan segera Lee Junjie dengan otoritasnya mengaktifkan pemantauan di layar. Lee Junjie sendiri juga ingin melihat bagaimana Qianmo berencana menghadapi bos terakhir yang mengerikan itu. Di sisi lain, Qianmo saat ini tengah memasuki sebuah bangunan di mana di dalamnya ada beberapa prajurit. Qianmo pun menyebut bahwa ada dua bos terakhir di biara. Salah satunya adalah Scarlet Commander Mograine yang duduk di atas tahta. Yang lainnya adalah istrinya yang ada di ruangan di belakangnya, pendeta tinggi dan orang bijak. Dan kembali Qianmo mengaktifkan efek jubahnya dan menyembunyikan hawa keberadaannya. Kemudian Qianmo pun tengah masuk ke sebuah ruangan lain dan mengalahkan beberapa prajurit. Dalam pikiran Qianmo, dirinya akan menghadapi dua bos level 28 sekaligusnya nanti. Sejujurnya akan cukup sulit, tapi ini saat yang tepat baginya untuk memanfaatkan orang itu. Dan Qianmo pun membuka sebuah ruangan tahanan, dan di dalam benar saja ada seorang pria yang sedang terikat. Qianmo pun menyebut bahwa orang itu dengan panggilan Firebanks dan menanyakan apakah dia ingin balas dendam. Firebanks pun merespon ucapan dari Qianmo dan bertanya apakah Qianmo bisa membantunya. Menurut Qianmo, Firebanks awalnya adalah ajudan Scarlet Crusader karena dia mengetahui hubungan gelap antara Commander dan High Priest. Dia dipenjara di sini selama 10 tahun. Firebanks adalah NPC tersembunyi dalam game di kehidupannya sebelumnya. Pemain memiliki dua pilihan. Pemain dapat mengalahkannya, dan Firebanks akan menjatuhkan peralatan biru dengan kualitas yang cukup bagus, atau pemain dapat memotong rantainya. Dan ketika pemain memulai pertarungan bos, dia akan membantu pemain dalam pertempuran itu. Tetapi karena cederanya yang parah dan pemain tidak dapat menyembuhkan NPC di kehidupannya sebelumnya, pengaruhnya dalam pertempuran menjadi terbatas. Namun di dunia ini dirinya dapat menyembuhkannya secara total. Firebanks pun seketika berterima kasih kepada Qianmo karena telah menyembuhkan dirinya. Selama dirinya bisa membalas dendamnya, dirinya akan menuruti semua perintah Qianmo. Qianmo pun meminta Firebanks untuk memperhatikan keributannya nanti. Dirinya akan membasmi tentara salib merah di Keppel. Ketika Firebanks mendengar suara pendeta tinggi, maka itu adalah tanda bagi Firebanks untuk beraksi. Setelahnya, Qianmo pun menonaktifkan efek dari peralatannya, sehingga para prajurit pun menyadari keberadaan Qianmo. Dan segera Qianmo menarik para prajurit untuk keluar dari ruangan tersebut, dan segera Qianmo masuk ke dalam air. Dan hal ini pun diikuti oleh semua prajurit tersebut. Namun, hal ini nyatanya hanyalah trik yang dilakukan oleh Qianmo. Setelah semua prajurit masuk dalam air, Qianmo segera keluar dan mengaktifkan skill Frostbrand dan membekukan semua pasukan prajurit di dalam air. Kemudian, para guru terkejut dengan gerakan yang dilakukan oleh Qianmo. Kontrol dan keterampilannya sempurna. Mata mereka pun terbuka dan beruntung tidak melewatkan hal ini. Yang lebih mengejutkan adalah Qianmo berhasil memikat semua gerombolan prajurit dalam satu tarikan dan kemudian mengurung mereka semua. Dan total semua prajurit itu adalah 50 dan level mereka berada di 37. Mereka pun penasaran bagaimana Qianmo akan mengurus mereka semua. Kembali ke sisi Qianmo. Qianmo menilai bahwa persiapannya sudah selesai dan kini saatnya pertunjukan. Qianmo pun tengah menyiapkan Magic Ballet dan Poet Spear di saat yang bersamaan, dan seketika melepaskan kedua serangan itu bersama-sama. Kembali para guru merasa heran. Mereka mengetahui cooldown dari Void Spear itu 15 detik. Bagaimana Qianmo menggunakannya 2 kali dalam 5 detik? Mereka pun bertanya-tanya apakah ini terkait dengan bakatnya. Jika itu benar, maka ini adalah bakat yang langka. Dan ini membuatnya tampak begitu kuat. Lalu Qianmo pun kembali masuk ke dalam ruangan tersebut dan kini akhirnya Qianmo akan menghadapi pasangan yang melakukan hubungan gelap ini. Seketika Mograine pun aktif dan masuk ke mode bertarung dan mengatakan bahwa dirinya melambangkan cahaya suci dan dirinya akan menyucikan Qianmo. Qianmo pun merespon bahwa orang seperti Mograine yang telah jatuh ke dalam kegelapan berani yang mewakili cahaya suci.
dan Mogren tidak layak untuk ini. Dan segera Qianmo melepaskan skill Heavenly Smite ditambah dengan combo lainnya yaitu combo Rush, Dragon Fang, Descending Thorn, dan Dancing Rod. Kembali para guru terkejut, Qianmo telah mengakses bos selama 30 detik. Aliran skillnya sangat lancar, waktunya akurat. Ini pertama kalinya dirinya melihat sesuatu seperti ini. Kemudian melihat ukuran tanda Dazzle di belakangnya, itu sudah mencapai standar tanda Dazzle berukuran sedang. Kembali ke sisi Qianmo. Qianmo kini siap melepaskan Dazzle Mark ukuran sedang. Dan segera Mogren merasakan serangan itu hingga Mogren terlempar. Lalu seseorang dari balik layar pun muncul dan mengatakan bahwa Qianmo harus membayar harganya dengan darah. Dan di saat yang sama, Qianmo pun seketika terkena efek yang membuatnya tidak bisa bergerak selama 60 detik. Qianmo pun menilai ini adalah bagian tersulit dari Monastery, dan juga asal mula bos ganda. Yang disebut bos ganda tidak sesederhana hanya melawan dua bos berturut-turut. Jatuhnya Mogren yang memicu rencana orang bijak untuk membangkitkannya kembali. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus menghadapi dua serangan berbeda dari dua bos level 38 secara bersamaan. Dan di saat itu Firebanks datang mengganggu Wiseman yang merapal sebuah mantra untuk menghidupkan Mogren. Firebanks pun mengatakan bahwa hutang darah harus dibayar dengan darah. Wiseman sendiri kaget dan bertanya-tanya bagaimana Firebanks bisa kabur. Dengan ini skill Resurrection terganggu. Sedangkan status Immobilized Qianmo tersisa 10 detik lagi. Qianmo sendiri menilai bahwa dirinya mungkin tidak bisa mengubah plotnya, tapi dirinya bisa memegang NPC untuk melakukannya. Itu masuk akal. Lalu Wiseman segera menatap Qianmo dan yakin bahwa yang menyelamatkan Firebanks adalah Qianmo. Wiseman yang marah pun kembali merapal sebuah mantra untuk menyerang Qianmo. Namun lagi-lagi hal ini diganggu oleh Firebanks. Hingga pada akhirnya status Immobilized berakhir. Qianmo sendiri tidak menyangka Firebanks di dunia ini begitu buas. Yang ini jauh lebih kuat dari yang ada di kehidupannya sebelumnya. Qianmo pun penasaran apakah karena dirinya telah menyembuhkan lukanya. Dan menurut Qianmo sepertinya dirinya harus mengubah cara berpikirnya tentang game ini. Dirinya tidak dapat melihat masalah berdasarkan prasangka game dari kehidupannya sebelumnya. Jika dirinya mengoptimalkan beberapa proses, akan ada banyak keuntungan yang tak terduga di dunia ini, seperti saat ini. Di sisi lain, para guru kembali dibuat takjub dengan hal ini. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana Qianmo memikirkan strategi seperti itu. Apakah ini benar-benar pertama kalinya Qianmo masuk The Cave? Karena ini tidak mungkin Qianmo adalah murid baru. Tidak mungkin dia memasuki alam rahasia ini sebelumnya. Lei Junjie pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari seseorang yang sangat dihormati oleh Presiden Ling Xiao. Dengan penampilannya seperti itu, bahkan menyebutnya sebagai juara tingkat provinsi bukanlah hal yang mengada-ada. Kemudian dari portal masuk alam rahasia, He Xiuzie pun keluar dari portal tersebut, dan dengan senyum sombongnya bertanya apakah belum ada yang keluar. Hingga akhirnya Xiuzie tertawa dan menyebut bahwa akhirnya dirinya mendapatkan juara pertama ujian masuk tahun ini. Sungguh mulut besar Cheng Qianmo, dia hanyalah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Dirinya berhasil membersihkan The Graveyard dan Library dalam 1 jam 38 menit. Namun di saat itu Xiuzie merasa heran mengapa tidak ada tepuk tangan untuk dirinya. Dirinya mendapatkan tempat pertama. Keheningan ini terlalu berlebihan. Xiuzie yang penasaran dengan apa yang dilihat para guru pun segera melihat ke arah layar. Dan hal ini pun mengagetkan Xiuzie bahwa saat ini Qianmo berada di area The Cave. Untuk episode selanjutnya tunggu sekitar 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.